Hai sahabat Dewa Web, selamat datang di Daring Dewa Sharing. Aku Lintang dan hari ini aku sudah ditemani oleh salah satu ninja support Dewa Web, yaitu Rian. Mungkin Rian boleh perkenalin sedikit job desk-nya apa, di Dewa Web seperti apa? Oke, halo teman-teman semua, nama saya Rian, salam kenal, dan saya di divisi L3 Support Dewa Web. Untuk job desk-nya saya sendiri, kita lebih ke server dan juga network. Jadi kita make sure semua server-server di Dewa Web bisa diakses oleh customer kita. Oke, jadi kalau misalnya L3 Ninja Support di Dewa Web lebih fokus terhadap servernya ya, Rian ya? Betul. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas seputar website. Maka dari itu aku sudah mengundang Rian, karena Rian kan setiap hari ngurusin server, website, hosting. Jadi udah pakem banget lah ya Rian terkait website, harusnya. Iya dong. Pakem nggak nih? Pakem dong. Oh, pakem, oke. Jadi untuk mengetes kepakeman Rian terhadap website dan juga cloud hosting, mungkin aku akan tanya-tanya sedikit mengenai cloud hosting ya, Rian ya. Banget. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga nih, apa sih hubungan website dan juga cloud hosting? Oke, jadi hubungannya itu benar-benar saling berhubungan sih sebenarnya. Oh, saling berhubungan ya. Jadi website itu butuh banget hosting supaya tempat penyimpanan filenya dia gitu. Jadi kalau nggak ada hosting, ya nggak bakal bisa kita ngakses website itu lewat browser. Oke, jadi kalau misalkan orang membuat website, mereka membutuhkan yang namanya hosting. Yes. Dimana hosting itu fungsinya teman-teman untuk menyimpan data kalian di internet. Tuh. Data itu bisa berupa gambar, audio ataupun teks seperti itu ya. Betul banget. Rian ya. Yes. Oke, jadi itu ya teman-teman hubungan antara hosting dan juga website. Kemudian kalau misalkan hosting itu ada jenisnya nggak sih, Rian? Ya ada. Secara umumnya hosting itu dibagi dua sebenarnya. Ada dua. Ada dua. Jadi ada tradisional sama modern. Bedanya apa tuh antara hosting modern dan juga tradisional? Ya dari namanya aja ya langsung ya. Berarti kan tradisional sama modern. Tradisional means old fashioned way, and then the other one is modern. Lebih canggih dong. Lebih canggih. Betul. Canggih dari segi apa nih, Rian nih? Canggih, ya kalau dari canggih pasti dari segi keamanan. Dari segi teknologinya pasti udah berubah juga, udah diupdate. Oke. Ya kan? Dan dioptimalisasi lah pokoknya dari yang tradisional ke yang udah modern. Oke, jadi secara gambaran besar perbedaan antara hosting modern dan juga hosting tradisional, hosting modern itu lebih updated ya dibandingkan hosting tradisional. Tuh. Nah, kalau misalkan Rian sendiri sebagai orang yang membuat website, Rian akan menggunakan yang mana nih kalau misalkan buat website? Apakah hosting modern atau hosting tradisional? Kalau saya sendiri lebih prefer hosting modern pastinya, karena kan ya mirip ya kayak kita punya device, punya smartphone ya, kita semua punya gadget segala macam. Kita kan pasti ada yang namanya update berkala dong, ya nggak sih? Update OS dan lain-lain untuk keamanan, untuk bisa optimalisasi untuk mungkin bug-bug yang udah lama di fix gitu kan dan segala macamnya. Nah kayak gitu sih, sama juga halnya kayak memilih hosting. Pasti juga kalau saya sendiri lebih prefer ke modern karena saya tahu modern udah pasti lebih dioptimalisasi daripada yang tradisional. Jadi kalau misalkan Rian sendiri mau buat website lebih memilih cloud hosting yang modern karena lebih updated dan pasti sudah dioptimalisasi dibandingkan hosting yang tradisional, betul ya Rian? Betul. Nah, kemudian gimana sih Rian? Tadi kan Rian udah sebutin nih keunggulan-keunggulan dari hosting modern, ya kan? Jadi dari segi udah updated, terus teknologi yang terbaru. Betul. Nah, gimana sih cara kita memilih cloud hosting modern atau hosting modern atau cloud hosting yang tepat untuk kita? Apalagi untuk pemula nih, Rian kan. Aku misalkan aku baru banget nih membuat website, tapi aku nggak tahu gimana sih cara milih cloud hosting yang tepat untuk website aku. Sebenarnya kalau faktor-faktor penentu ya untuk cloud hosting sendiri itu banyak. Teman-teman bisa search di Google, banyak banget. Tapi kalau buat saya personally, saya pilih ada 3 faktor. Ya. Oke, ada 3 faktor ya. Yang pertama itu keamanan data. Ya, jadi kita make sure waktu kita memilih hosting provider, cloud hosting provider, itu mereka udah support dengan pengamanan data yang bagus gitu ya. Karena kita kan tahu akhir-akhir ini belakangan ini lagi banyak banget kasus kebocoran data. Jadi kita nggak mau banget data-data kita dieksploitasi sama orang-orang yang nggak jelas ya kan, dan akhirnya digunakan untuk kepentingan yang enggak gitu. Tidak bertanggung jawab ya. Tuh, Rian itu yang ya. pertama, Oke. data. Aku boleh tanya nggak sih Rian, untuk pemula kayak aku ataupun teman-teman yang mungkin lagi nonton, keamanan itu kan sangat luas ya. Yeah. Mungkin kita bisa ada standarnya nggak sih Rian untuk melihat, oh perusahaan ini udah memasang standar keamanan yang oke nih. Oke. Simpelnya ya, yang gampangnya teman-teman tuh bisa lihat mungkin dari sertifikasi. Ya, jadi perusahaan tuh biasanya udah tersertifikasi belum, gitu kan? Jadi untuk pengamanan sendiri tuh ada banyak sertifikat
ada banyak sertifikasi dan salah satunya yang paling terkenal adalah ISO. ISO. Nah, jadi kalau memang teman-teman lihat, oh, cloud hosting provider saya udah ada ISO sertifikatnya nih. Nah, contohnya ISO 27001 ya untuk keamanan data. Itu berarti cloud hostingnya provider itu udah menerapkan SOP yang benar-benar sesuai ya untuk diimplementasikan ke bisnis mereka supaya pengamanan data itu terjamin. Oke, jadi kalau keamanan kita bisa lihat dari sertifikasi ISO-nya ya, Rian ya. Iya. Oke, itu faktor yang pertama. Tadi Rian sebutin ada 3 faktor. Faktor keduanya apa nih? Faktor kedua itu adalah ya ini ngomongin pemula ya. Karena ngomongin pemula berarti kan kita pasti ngomongin soal budget. Budget, betul. Betul kan? Nah, mungkin seringkali teman-teman taunya ya mungkin ya udah beli aja langsung yang mahal gitu kan tanpa tahu apa-apa yang didapat. Nah, jadi kita mesti make sure juga teman-teman. Jadi kita pilih sebenarnya nggak harus mahal karena cloud hosting itu terjangkau. Ya, dan kita bisa mulai dari yang affordable, harga yang bisa kita jangkau gitu ya. Tapi kita mesti tahu juga murah itu bukan berarti murahan, ya kan? Iya, tapi betul. ada teknologi yang di belakangnya yang mumpuni, yang membantu kita untuk bisa membuat website juga. Jadi kita juga istilahnya ya oke, cari yang murah, tapi jangan sampai yang murahan dan nggak tahu apa-apa dong. Kita kan nggak mau ya beli murah tapi murahan gitu kan. Gimana kalau ada yang murah, affordable tapi berkualitas gitu. Jadi untuk faktor yang kedua, kita harus lihat dari harganya dan juga teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut ya, Rian. Yes, ya. Betul. Kemudian faktor terakhir nih, yang ketiga apa tuh, Rian? Faktor terakhir, kalau buat saya sendiri juga customer support. Oke, jadi ini customer support tuh penting banget. Kenapa? Karena kita ngomongin soal pemula. Ya kalau pemula itu biasanya kita pasti banyak nanya dong, ya nggak sih? Betul. Tentang hosting lah, tentang website, tentang banyak hal. Nah, kita mau nanya sama siapa kalau kita nggak tahu sama kalau customer supportnya pun nggak bisa dihubungin. Iya, kan? betul. Kita bingung nanya sama siapa gitu kan. Nah, jadi kita mesti make sure sama cloud hostingnya juga mereka punya customer support yang fast, responsif dan reliable, yang bisa bantu kita untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan kita juga. Apalagi kalau biasanya kan kalau orang buat website kan di waktu senggangnya, kadang di malam-malam atau mungkin subuh-subuh, dan kita memang sangat membutuhkan customer support yang reliable di jam berapapun dan hari apapun ya, Rian. Betul banget. Oke, ya, jadi 24/7 ya. 24/7 ya. Oke, jadi kayak ini aja. Apa tuh? Oh, bensin 24/7. Enggak ya, enggak tuh 4 jam ya. Kayaknya sekarang lagi PSBB. Oh, PSBB ya, sorry. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Tadi sorry agak melenceng. Jadi ada 3 faktor utama menurut Rian untuk memilih cloud hosting yang tepat untuk membuat website. Yang pertama tadi ada keamanan, yang kedua ada harga dan teknologi, dan yang ketiga ada customer support. Seperti itu. Jadi tadi Rian udah jelasin nih faktor-faktor apa yang memang kalian perlu perhatikan ketika kalian mau memilih sebuah hosting. Sekarang ngomong-ngomong mengenai cloud hosting yang tepat, Rian punya rekomendasi nggak nih buat teman-teman yang di rumah? Perusahaan layanan cloud hosting apa sih yang sebaiknya mereka pilih? Yang tentunya ya, pastinya ya, saya pasti merekomendasikan Dewa Web. Tapi bukan karena cuma saya kerja doang di dalamnya, tapi karena saya juga tahu infrastruktur yang digunakan dan juga standarisasi pengamanan data dan lain-lain yang kita benar-benar make sure supaya customer juga bisa mendapatkan experience yang luar biasa. Oke, jadi dari yang tadi Rian sebutin mengenai keunggulan cloud hosting dan juga faktor-faktor penentu cloud hosting yang oke untuk website kamu itu sudah kalian bisa temukan di Dewa Web loh teman-teman ya. Betul. Tapi kita bukan ngomongin ini karena kita bekerja di sini teman-teman. Kita juga salah satu penggunanya. Nggak mungkin dong kita merekomendasikan ke kalian tapi kita belum cobain produknya sendiri. Betul ya Rian ya? Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas mulai dari pengertian hosting hingga cara kalian memilih cloud hosting yang tepat untuk website kamu. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas lagi lebih dalam mengenai cloud hosting atau cyber security. Tadi Rian juga sempat mention sekarang lagi banyak banget kasus kebocoran data. Jadi mungkin itu topik yang menarik ya untuk kita bahas selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe teman-teman. Nah ngomong-ngomong mengenai cloud hosting, kebetulan banget Dewa Web lagi ngadain promo nih untuk kamu yang mau membuat website dengan cloud hosting Dewa Web. Bisa langsung cek aja di dewaweb.com atau klik link di description box kita ya di bawah ini. Oke teman-teman, that's all untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan saksikan daring selanjutnya di YouTube channel Dewa Web. Bye-bye! Cari hosting yang aman, Dewa.